Selamat malam Sobat Investor. Berjumpa lagi dengan saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDX Channel TV yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda hari ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda sejauh ini di tengah tren penguatan yang tengah terjadi di pasar saham domestik di sepanjang pekan ini? Apakah sudah kembali menghijau mengikuti arah pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG, atau masih tertinggal di zona merah akibat dalamnya tekanan yang terjadi pada pekan sebelumnya? Dengan kondisi pasar yang demikian kondusif untuk saat ini, apa saja strategi yang telah Anda siapkan agar potensi cuan yang didapat bisa semaksimal mungkin guna menutup ceruk kerugian yang terbentuk selama indeks melemah pekan lalu? Ya Sobat Investor, harus diakui bahwa di tengah positif yang sedang terjadi di pasar, bukan berarti potensi tekanan dari sejumlah sentimen negatif sudah sepenuhnya pergi dari pasar modal tanah air. Isu besar soal kebijakan selanjutnya dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI masih menjadi kabar yang senantiasa ditunggu oleh pelaku pasar, lalu juga tren pelemahan rupiah yang masih terus terjadi. Belum lagi soal perkembangan terkini dari kondisi geopolitik di Selat Hormuz, kemudian dinamika internal Amerika Serikat soal proyeksi suku bunga acuan dan tekanan Kongres terhadap Presiden Donald Trump masih terus menjadi bayang-bayang hitam yang berada di sekitar pasar domestik dan juga global yang siap memberikan pengaruh saat kelak waktunya tiba. Karena itu, dengan begitu kompleksnya dinamika yang ada tersebut, pelaku pasar pun kini terlihat begitu concern dalam memantau segala analisis dan juga proyeksi yang sekiranya berpotensi turut memberi arah pergerakan IHSG dalam beberapa waktu ke depan. Pantas saja hal tersebut dilakukan karena mau tidak mau segala keriuhan informasi tersebut memang menjadi demikian penting dan bakal sangat berpengaruh bagi pelaku pasar dalam menentukan pilihan strategi investasi yang dijalankannya. Ketetapan dan kejelian dalam menentukan strategi investasi tersebut menjadi hal yang sangat demikian krusial lantaran pelaku pasar memang senantiasa harus bertindak cermat dan hati-hati, terutama dalam memilih portofolio yang tepat di tengah kuatnya tekanan yang ada. Karenanya tak heran bila di tengah semarak pemberitaan dari ranah global dan sejumlah isu makroekonomi, beragam kabar baru dari emiten mulai dari tren perkembangan bisnisnya dari berbagai rencana ekspansi dan korporasi yang tengah disusun hingga proyeksi pertumbuhan usaha di 2026 terpantau juga masih dinikmati dan turut menghiasi deretan-deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini. Seluruh berita dan informasi tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com. Sobat Investor, berikut ini top 5 IDX Channel. Berita pertama, TOK Bank Jatim atau BJTM tetapkan dividen tunai 850 miliar rupiah untuk tahun buku 2025. Membuka top 5 edisi malam ini, kabar datang dari Jawa Timur, di mana PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau Bank Jatim baru saja merampungkan gelaran rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang diantaranya membahas soal penggunaan laba bersih perseroan yang berhasil dirup sepanjang 2025 lalu. Berdasarkan hasil RUPST, disepakati bahwa dari total nilai laba bersih Bank Jatim pada tahun 2025 yang sebesar 1,54 triliun rupiah, sebesar 55% diantaranya atau setara dengan 850,17 miliar rupiah bakal dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Dengan nominal dividen sebesar itu, maka setiap pemegang saham bakal menerima Rp56,62 untuk setiap unit saham yang dimiliki. Berdasarkan pernyataan resmi perseroan yang dirilis usai pelaksanaan RUPST, disebutkan bahwa langkah pembagian dividen kali ini sengaja dilakukan sebagai cerminan atas konsistensi Bank Jatim dalam mengapresiasi dukungan pemegang saham terhadap kinerja perseroan selama ini, yaitu dengan komitmen pembagian dividen di setiap tahunnya. Bahkan bila dibandingkan nilai dividen yang dibagikan untuk tahun buku 2024 yang besarnya sekitar Rp54,71 per saham, maka nominal dividen yang diberikan untuk tahun 2025 terhitung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Koka raih kontrak dari entitas usaha Alam Tri Minerals atau ADMR. Dari kabar terkait kinerja Bank Pembangunan Daerah, kini kita beranjak pada emiten konstruksi dan infrastruktur yaitu PT Koka Indonesia Tbk atau Koka yang baru saja mengumumkan perolehan kontrak barunya yang didapat dari PT Kalimantan Aluminium Industri atau KAI
yang notabene merupakan entitas anak usaha di bawah naungan PT Alam Tri Minerals Indonesia Tbk atau ADMR. Menurut Corporate Secretary KOKA yaitu M. Fikri Adzkia, nilai kontrak baru dari anak usaha ADMR tersebut mencapai 31,3 miliar rupiah. Dengan jangka waktu pengerjaan proyek telah ditentukan selama 181 hari. Meski begitu, Fikri juga menyatakan bahwa soal nilai kontrak sebesar 31,3 miliar rupiah tersebut masih bersifat tentatif dan masih memungkinkan untuk mengalami penyesuaian sesuai dengan kuantitas realisasi pekerjaan di lapangan. Terkait didapatkannya kontrak baru ini diyakini bakal berdampak positif terhadap kinerja keuangan KOKA di tahun ini karena berpotensi mendongkrak pendapatan pesarewan sekaligus menjadi bekal bagus dalam menjalani keseluruhan bisnis di sepanjang tahun 2026 ini. Berikutnya berita ketiga, BEI soroti right issue Jumboro COCO, ini tanggapan manajemen. Usai membahas tentang perkembangan emiten, maka pada berita ketiga ini kita akan membahas update dari PT Bursa Efek Indonesia atau BEI yang disebut tengah menyoroti aksi korporasi yang sedang disiapkan oleh PT Wahana Interfood Nusantara Tbk atau COCO. Sebelumnya telah diberitakan bahwa saat ini manajemen COCO tengah sibuk menyiapkan upaya penambahan modal dengan hak pemesan efek terlebih dahulu atau PMHMETD alias right issue. Lewat aksi korporasi tersebut, pihak COCO berencana menerbitkan saham baru hingga 10,7 miliar saham atau setara dengan 75% dari total modal ditempatkan dan disetor penuh oleh perseroan. Menjawab sorotan dari BEI, pihak manajemen COCO pun kembali angkat bicara dengan menyatakan bahwa langkah right issue memang disiapkan untuk memperbaiki struktur permodalan dan keuangan perseroan di mana dana segar yang bakal didapat dari hasil right issue tersebut bakal dimanfaatkan untuk memperbaiki berbagai kebutuhan strategis termasuk membuka peluang akuisisi secara efektif. Kita lanjut ke berita keempat. Perusahaan Hong Kong akuisisi 98,26% saham PNGO siap gelar tender wajib. Untuk kali ini kabar datang dari PT Pinago Utama Tbk atau PNGO yang baru saja mengkonfirmasi bahwa sebanyak 767.664.900 unit sahamnya atau setara dengan 98,26% dari total saham perseroan telah diakuisisi oleh perusahaan asal Hong Kong yaitu AEP Nusantara Holding Ltd. Sebagaimana dijelaskan pihak manajemen melalui keterbukaan informasi yang diterbitkan melalui Bursa Efek Indonesia atau BEI pada Selasa 5 Mei 2026, disebutkan bahwa proses akuisisi dilakukan melalui dua perjanjian jual beli saham yang telah resmi ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Senin 4 Mei 2026. Meski begitu, dalam keterbukaan informasi tersebut belum dicantumkan informasi yang jelas terkait nilai transaksi dalam proses akuisisi tersebut, melainkan hanya dijelaskan bahwa posisi AEP Nusantara Holding sebelum proses akuisisi bukan merupakan perusahaan atau entitas bisnis yang terafiliasi dengan pihak PNGO. Terakhir berita kelima, IHSG hari ini berpotensi tes break di 7.100 hingga 7.120, cermati Bumi, Akra hingga BRPT. Menutup program Top 5 di hari ini, ulasan yang kami hadirkan lebih terkait potensi arah pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG usai sukses bertahan di zona hijau sejak awal pekan. Dalam hal ini, performa indeks cukup diapresiasi mengingat keberhasilannya untuk comeback ke level di atas 7.100-an, sekaligus mengamankan level psikologis terdekat yaitu kisaran level 7.000-an yang sempat lepas dari genggaman sehingga indeks sempat terpleset ke level 6.900-an. Meski berhasil konsisten di zona penguatan dalam 2 hari terakhir, posisi IHSG dalam pandangan analis secara teknikal dinilai masih cukup menjanjikan dengan mencoba test break resisten di level 7.100 hingga 7.120-an. Namun risiko masih harus diakui masih tetap mengintai dengan peluang koreksi juga masih tersedia manakala indeks tidak mampu menjaga posisinya di level test break tersebut. Peluang koreksi ini masih terbuka cukup lebar mengingat posisi nilai tukar rupiah yang masih kurang menguntungkan dengan masih terendam atau bahkan semakin mendekati level 17.500-an rupiah per dolar AS. Secara umum, analis teknikal memperkirakan bahwa posisi support indeks berada di kisaran level 6.950 sampai 7.000, sementara posisi resist berada di kisaran 7.100 hingga 7.120. Demikian Top 5 Channel edisi kali ini. Saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, IDX Channel.com, dan media sosial IDX Channel.
Sampai jumpa, jangan lupa bahagia.